Oke, Assalamualaikum anak-anak. Kita bahas materi selanjutnya ya, di bab 3, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang udah tahu iptek itu apa? Nah, iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Karena manusia itu diberikan akal dan pikiran. Manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi karena apa? Karena manusia diberikan akal sehat, diberikan otak untuk berpikir, untuk mengembangkan sebuah peradaban, seperti itu. Nah, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Horton dan Chester, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan bersistem. Jadi, ilmu pengetahuan ini punya metodenya anak-anak, punya proseduralnya. Nggak serta-merta langsung muncul nih ilmu pengetahuannya. Tidak, pasti dengan yang namanya uji ilmiah dulu, uji pemikiran, di studi bandingkan, di cross-check validasi, diverifikasi, baru muncullah yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mark Zuckerberg nggak mungkin tiba-tiba langsung bikin YouTube, dia punya tahap per tahapnya ya. YouTube, Facebook, dia nggak mungkin langsung bikin Facebook. Karena apa? Karena ada tahap-tahapannya ketika kita membuat sebuah aplikasi atau teknologi anak-anak. Jadi nggak mungkin tiba-tiba, kita butuh kulkas nih kita butuh yang dingin-dingin buat naruh es krim. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung muncul kulkas. Perlu tahap per tahapnya. Kayak lampu tidak akan pernah ditemukan kalau misalkan tidak dicobakan dulu kan. Kayak gitu. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini perlu prinsip yang prosedural dan harus dapat diuji. Yang dimana metodenya bertahap dan sistematis. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia. Yang pertama, aliran rasionalis, empiris, dan gabungan. Nah, kalau rasionalis ini berdasarkan akar sehat manusia. Ya, lihat anak-anak yang ibu garisin ini. Rasionalis ini berdasarkan akal sehat manusia. Nah, sedangkan empiris ini berdasarkan fakta atau bukti nyatanya. Nah, kalau keduanya digabung menjadi yang namanya gabungan, teori gabungan atau teori campuran, di mana gabungan rasionalis dan empiris. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ada rasionalis, empiris, dan gabungan. Nah, pengaruh kemajuan iptek dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Denis Diderot, seorang filsuf Prancis, menyatakan bahwa teknologi adalah berbagai alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu tujuan yang sama. Nah, contohnya di sini Facebook, Twitter, WhatsApp digunakan untuk apa? Komunikasi. Tujuan samanya apa? Komunikasi, memperlancar komunikasi antar belahan dunia manapun. Gitu. Kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi teknologi itu maju ketika kita berkembang terus ilmu pengetahuan kita. Dan teknologi merupakan hasil dari manfaatkan teori serta rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dalam berbagai hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita memiliki pengetahuan. Kita mencari sebuah hal pasti karena adanya masalah. Masalahnya apa? Contoh, kita mau kayak B.J. Habibie membuat pesawat. Karena apa? Karena kita butuh buat mencangkup pulau Indonesia satu dengan pulau yang lainnya itu membutuhkan yang namanya pesawat. Nggak mungkin kita menggunakan kendaraan darat saja, kita perlu pesawat. Makanya B.J. Habibie terpikirkan dari sebuah masalah itu memunculkan namanya teknologi. Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan teknologi dunia sebelum abad ke-20 antara lain sistem pertanian di Mesopotamia, mesin cetak Gutenberg, dan revolusi industri.
Nah, pengaruh iptek nih. Dalam teknologi sebelumnya ada transistor, serat optik, komputer, dan internet. Ini berurutan ya anak-anak. Pengaruh iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, ada perkembangan iptek sebelum abad ke-20. Di bidang pertanian dibuatnya terasering. Tahu kan terasering yang kalau sawah tuh ada gundukan-gundukan gitu. Airan ada sengkedan. Nah, di kelautan dibuatnya perahu layar. Di bidang busana, Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun. Dari segi aspek politik ya anak-anak ya, calon pejabat atau calon anggota dewan dapat menggunakan media sosial. Nah, apa aja sih media sosial yang kamu tahu? Tulis di kolom komentar. Di internet untuk kampanye dengan biaya relatif murah. Oke, jangan lupa media sosial yang kamu tahu apa, kamu tulis di komentar. Dilihat dari aspek ekonomi, dari uang nih anak-anak. Konsumen dapat mudah mencari informasi dan membandingkan produk serta dapat memilih produk yang diperlukan untuk lebih baik. Nah, kalian juga harus tulis di kolom komentar apa aja aplikasi yang jual beli online sekarang. Bisa tulis di kolom komentar. Akan Ibu nilai ya, ingat ini tugasnya. Nah, dilihat dari aspek sosial budaya, orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan adanya internet. Namun, negatifnya dapat menyebabkan seseorang cenderung menghindari tatap muka secara langsung, jadi lebih individual. Kalian harus tulis di kolom komentar juga aspek budayanya, aplikasi apa aja untuk komunikasi saat ini. Dilihat dari aspek teknologi transportasi dapat memudahkan seseorang untuk berpindah tempat. Namun negatifnya, berbagai sarana transportasi juga mengakibatkan polusi udara. Lagi-lagi anak-anak, ada yang bagus, ada yang positif dan ada yang negatif. Itu udah kodratullahnya kita sebagai manusia dan hidup di muka bumi. Dilihat dari teknologi kesehatan, ditemukan alat-alat bantu kesehatan seperti mikroskop, stetoskop, pengukuran tekanan darah. Namun negatifnya, obat-obatan dapat menjadi berbahaya jika dosis penggunaannya tidak berdasarkan ketentuan dokter. Oke anak-anak, sampai di sini aja pembelajaran kita. Tugas kalian tulis di kolom komentar YouTube ya, tulis di kolom komentar terkait media sosial, aplikasi belanja, dan yang sebelumnya tadi Bunda suruh, kalian tulis di kolom komentar apa aja jawaban kalian, dan itu akan menjadi nilai tugas kalian minggu ini. Oke? Langsung di komen ya. Assalamualaikum anak-anak.